Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Anak-anakku sekalian, kita lanjutkan mengaji kitab Wasiyatul Mustafa sampai halaman 2 ya. Saya teruskan kemarin karena kemarin masih sampai halaman 2 dan masih pertama. Jadi kitab ini tentang wasiat Nabi Muhammad SAW kepada Sayyidina Ali. Sampai kalimat ya Ali man akal halal sofadinu. Man akal halal sofadinu wa raqqa qalbu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, he Ali. Man utawi sapane wong. Man utawi sapane wong akala kang mangan sapa man al halala ing barang kang halal. Sofa mongko bersih. Apa dinuhu agamane man waraqqa lan alus apa qalbuhu atine man. Walam yakun lan ora ana iku lidakwatihi keduwe dungane man apa hijabun aling-aling. Terus ya Ali, he Ali. Man utawi sapane wong akala kang mangan sapa man asyubhati ing pira-pira barang kang syubhat. Barang syubhat itu barang yang tidak jelas antara halal dan haram. Istabaha mongko serupa alaihi ing atase man apa dinu agamane man. Apa dinuhu agamane man wa adlama lan peteng apa qalbuhu atine man. Waman lan utawi sapane wong akala kang mangan sapa man al harama ing barang kang haram mata mongko mati apa qalbuhu atine man. Wa khaffa lan dadi remeh utawa enteng apa dinuhu agamane man wa dha'ufa lan apes apa yaqinuhu keyakinane man. Apa yaqinuhu keyakinane man. Wa hajaba lan ngaling-alingi sapa Allahu Gusti Allah da'watahu ing dungane man. Wa qallat lan dadi sithik wa qalla lan dadi sithik apa ibadatuhu ibadahe man. Jadi
ketika Sayyidina Ali ya dipanggil oleh Rasulullah Muhammad SAW dan dijelaskan tentang kedudukannya kepada Nabi Muhammad SAW, seperti halnya kedudukan Nabi Musa alaihissalam dengan Nabi Harun. Oleh karenanya wasiat ini disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada Sayyidina Ali, yang menjadikan ketika Sayyidina Ali ini berpegang teguh pada wasiat ini, maka akan menjadikan beliaunya ini seorang yang ahli fikih dan juga menjadi orang alim. Yang tentunya wasiat ini pun juga berlaku untuk kita ketika kita melakukan dari wasiat Rasulullah Muhammad SAW. Ya. Jadi tujuannya ngaji itu adalah kita menggali informasi yang ada dalam agama. Salah satunya yaitu ya Ali man akal halal safadinuhu wa raqqa qalbuhu wa lam yakun li da'wati hijab. Hei Ali, siapa yang gemar memakan barang halal, ya segala urusannya apa, segala yang dimakan adalah barang yang halal, maka sudah pasti efeknya adalah agamanya akan menjadi bersih. Ya, agamanya akan menjadi bersih. Karena makanan ini akan membentuk dari tubuh kita, daging kita, dan membentuk dari sifat maupun juga tabiat kita. Ketika badan kita dibentuk oleh barang halal, maka akan efeknya adalah kebaikan dalam pertumbuhan kita. Waraqqa qalbuhu walam yakun li da'watihi hijabun. Dan hatinya menjadi halus. Dalam artian bukan halus seperti gelepung, enggak. Tetapi apa? Hatinya itu lunak. Ketika ada hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginannya, tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, itu akan menjadi apa? Dia gampang untuk menerima. Karena apa? Karena hatinya halus. Walam yakun li da'wati hijabun. Dan yang paling penting adalah ketika orang gemar memakan barang yang halal, baik makanan, minuman, pekerjaan, maka menjadikan bahwa doanya kepada Allah Subhanahu wa taala ini gampang sekali untuk diijabahi. Gampang sekali untuk dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada penutup, tidak ada hijab. Ya. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah kita selama ini sudah makan barang halal atau bukan? Ya. Terus, ya Ali man akala syubhati ishtabaha alaihi dinuhu wa adlama qalbuhu. Hei Ali, siapa yang gemar makan barang syubhat, yang tidak jelas apakah ini halal, apakah ini haram, ya, maka syubhat pula lah ya, agamanya. Ya. Maka agamanya dia yang dia pegang, dalam artian pengertiannya selama ini akan menjadi apa? Enggak jelas. Itu yang menjadi efek dari makan barang yang syubhat. Ya. Loh Pak, saya kan sudah paham tentang rukun iman, tentang rukun Islam. Iya, betul. Sudah paham. Tapi belum tentu bisa memahami dan bisa melakukan dari apa yang dia pelajari. Disebabkan karena apa? Karena apa yang menjadi sumber kekuatannya dia, yaitu makanan, itu dari barang syubhat. Dan yang lebih parah lagi, wa'adlama qalbuhu, dan hatinya menjadi tertutup. Ya, hatinya menjadi tertutup. Ini yang dikhawatirkan. Waman akal haram mata qalbuhu wa khaffa dinuhu wa du'afa yaqinuhu. Ya, ini yang lebih parah lagi. Ya. Barang siapa yang memakan barang haram, tulisannya, maka hatinya akan menjadi mati. Ya. Mati gimana Pak? Mati dari rasa
eh, empati pada orang lain, kasihan pada orang lain, ya, gampang sekali berontak, gampang sekali emosi. Itu karena apa? Karena dari makan makanan yang haram. Meskipun toh makanannya bagus-bagus, daging, susu, ya, vitamin dan sebagainya, tapi dari makanan haram. Ini akan membentuk apa? Karakter hati kita. Wa khafadinu, dia akan menjadikan agama ini hanya sebagai apa? Status. Ya, agamanya statusnya Islam, tapi kelakuannya tidak Islam. Akhlaknya dalam statusnya Islam, tetapi tidak memakai akhlak cara Islam. Ya, dia tahu, ditanya tentang agama dia tahu, tapi belum bisa melakukan dari agama itu sendiri. Naudzubillah. Wa dha'ufa yaqinuhu, dan menjadikan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi lemah. Karena apa? Karena dia memakan barang haram. Yang lebih parah lagi, wahajaballahu ta'watahu. Doanya kepada Allah Subhanahu wa taala ini tertutup, ya. Tertutup oleh apa? Oleh makanan yang dia makan dari barang haram. Wa qalat ibadatuhu. Ketika dia memakan barang haram, maka menjadikan efeknya adalah dia malas sekali untuk beribadah. Itu sudah pasti. Jamaah males, ya, puasa males, terus baca Quran males, dan banyak lagi ibadah-ibadah yang lain males, sodako males, ya. Tapi dibuat untuk beli HP, dia akan semangat. Dibuat untuk waktunya untuk ngegame, dia akan semangat. Tapi ketika dibuat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan enggan untuk beribadah. Naudzubillah min dzalik. Jadi perhatikan ini barang halal, syubhat, dan juga haram. Ya. Jadi kita akan mengkonsumsi sesuatu itu apakah dari barang tiga ini. Ya, syukur kalau kita selalu menjaga mutu dari makan itu sendiri. Yang kedua adalah, yang paling penting adalah apakah ini halal atau haram atau syubhat. Ya, itu aja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang haram, dari hal-hal yang syubhat, sehingga kita selalu mengkonsumsi, ya, barang-barang yang selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadikan agama ini selalu kita pegang dan dapat kita laksanakan inti dari ajaran agama kita, yaitu dinul Islam. Wallahu alam bishawab. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.